Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Santai ya, santai karena kita ngobrol santai. Ini kebetulan saya tadi ini kedatangan YouTuber. Ini kontennya padahal konten campuran bro, dan ini termasuk YouTuber pemula ya. Karena baru 1 tahun sudah monet, artinya 4 bulan sampai 5 bulan lah. Saya gali 4 bulan sampai 5 bulan itu monet, dan memang view-nya itu lumayan banyak ya, view-nya lumayan banyak. Tapi kok konten campuran? Tentunya dari analisa, dari pengalaman saya kan, kalau konten campuran terus bergaji tiba-tiba, anggaplah 1 tahun bergaji 4 juta per bulan, dan videonya juga tidak terlalu banyak, belum 100 ya, videonya belum 100. Kayaknya kok enggak gitu loh. Kok enggak ya? Enggak mungkin. Walaupun ada, memang videonya banyak view, tapi hanya beberapa ya, enggak ada 10 itu. Enggak ada 10 yang view-nya meledak. Tapi kok bisa sampai gaji 4 juta dan itu sudah 3 bulan berturut-turut. Di atas 4 juta lah. Tapi ini dari obrolan ini, teman-teman nanti bisa jadikan pelajaran ya, bisa teman-teman jadikan pelajaran buat saya sendiri. Kok konten campuran yang mungkin semua YouTuber pemula dan juga YouTuber tutorial besar itu selalu menyarankan kalau bikin konten itu satu tema, tapi ini kok konten campuran tapi bisa sukses gitu loh. Dan dari obrolan itu saya gali terus, kayaknya nggak mungkin mas. Dari pengalaman saya ya, dari sisi saya, dari sudut pandang saya, kayaknya nggak mungkin. Kalaupun gajian, kalau misalnya anggaplah 1,5 juta, 2 juta, itu masih masuk di logika saya, berdasarkan pengalaman saya. Tetapi dia kekeh, iya kok mas. Akhirnya coba saya cek di HP-nya, saya minta izin memang, Bang, Mas, kita coba saling ini deh, maksudnya saling terbuka lah, saling terbuka. Karena ini dari pengalaman saya yang konten tutorial, bukan konten tutorial, yang konten campuran ini kayaknya kok enggak sih mas, enggak sampai segitu. Akhirnya di akhir pembicaraan, iya mas, sebenarnya saya kesini ini justru agak sedikit galau. Akhirnya kebuka ya, galau. Galau kenapa? Ternyata main VPN. Tapi memang nggak barbar sih ya, nggak barbar. Tipis-tipis. Tapi memang cara main VPN-nya ini nggak di ini. Maksudnya untuk kalau ada iklan gitu dia nggak di visit. Visit itu apa sih mas? Visit itu, seandainya para pemain VPN sudah paham ya, visit itu kalau seandainya ada iklan yang nongol, video ditonton tuh ya, video ditonton 3 menit, 4 menit, setelah itu kadang-kadang muncul iklannya itu diklik, dan ternyata di rumahnya dia ada beberapa HP, ada 5 HP ya, memang HP murah, ada HP murah. Dan kebetulan tetangganya juga punya wifi, dan wifi-nya itu dia tahu passwordnya, dan dia juga punya wifi dan tetangganya itu tahu passwordnya. Jadi saling berbagi wifi lah ya, sama-sama tetangga, dan keduanya ini YouTuber. Akhirnya konsultasi, setelah itu ngobrol-ngobrol, bahaya nggak mas? Ujung-ujungnya yang ditanyakan itu, bahaya nggak kira-kira mas? Saya nggak main barbar ya. Kita kembali ke visit dulu. Visit itu, kalau seandainya sebuah video, kalau pemain VPN ya, ada video, setelah itu ada iklan. Setelah videonya ditonton, itu iklannya diklik, dan pura-pura dilihat itu iklan apa. Ya, dilihat, setelah itu baru kembali nonton, 1 menit berikutnya baru ditutup. Ya. Nontonnya nggak sampai full, biasanya 5 menit cukup. Intinya di atas 3 menit. Dan dia cuma nanya aja, mas ini kira-kira bahaya nggak? Jawaban saya ya simple.
Gak ada yang 100% aman kalau memang itu masih main VPN atau proxy, kecuali dia punya beberapa channel, anggaplah 3 channel dan semuanya sudah monet, itu mungkin tipis-tipis mau main VPN, ya saya nggak mengharamkan juga, karena ya mungkin karena kebutuhannya dia kan, makanya kan saya nggak mengharamkan pemain VPN, artinya tidak menyarankan untuk main VPN dan juga tidak melarang untuk main VPN. Semuanya adalah tergantung masing-masing individu sesuai dengan kebutuhan dapur tentunya. Dan akhirnya ketakutan dia ini sebenarnya cukup beralasan, karena itu adalah channel satu-satunya yang dia bangun dari nol. Dan yang saya takutkan ini justru tiba-tiba ada email kalau AdSense-nya ditutup. Ya, karena kita juga dulu pemain ya. Di project service HP itu videonya masih banyak, subscribernya nambah terus. 1 tahun gak upload video tapi subscribernya nambah terus. Tapi videonya saya ambilin, saya bawa ke Bali Device ya. Stok video di Bali Device itu masih ada sekitar 200 video yang belum saya publik. Tapi sudah saya upload semua. Ada 200 lebih video. Dan itu videonya semuanya ngambilnya dari project service HP. Yang saat ini juga channel itu masih ada, dan channel itu sudah nggak ada iklannya, tapi subscribernya memang nambah terus. Jadi ketakutan dia ya cukup beralasan sebenarnya. Cuma saya sarankan untuk membuat satu channel lagi gitu loh. Kalau memang itu digunakan untuk main tipis-tipis. Karena main tipis-tipis pun sebenarnya tidak ada yang aman 100%, percayalah, tidak ada. Selama kita itu main VPN, main proxy, nggak ada channel itu aman 100%. Kalau memang mau diterusin ya tinggal tunggu waktu sebenarnya. Entah itu bisa bulan depan, bisa 2 bulan lagi, atau mungkin bisa 10 bulan yang akan datang. Itu tiba-tiba ke Bainet, kan nangis belum ada channel cadangan. Jadi satu pelajaran yang teman-teman harus ambil dari topik kali ini, ya tapi jangan gagal fokus sama yang di belakang. Yang di belakang itu ada cantelan, ada apa ya, namanya juga ngobrol santai kan. Baju belum disetrika, bajunya anak-anak. Jadi bisa diambil sebuah pelajaran, jangan main VPN, jangan main proxy, walaupun itu sekedar tipis-tipis, kalau memang punya hanya 1 channel, nggak ada channel cadangan. Ya, saya tidak sarankan untuk diteruskan, dan saya juga tidak berani melarang, karena itu kebutuhan dapur. Toh saya larang juga saya nggak bisa nutupin seandainya pulsa listriknya bunyi titit gitu kan. Masa saya yang beliin? Misalnya dapurnya wajahnya mau tengkurap, nggak ada yang dimasak, ya nggak mungkin kan. Saya juga nggak belanjain, makanya saya nggak berani ngelarang. Ya mungkin dia hanya bertanya saja, bahaya nggak mas? Ya bahaya, tinggal nunggu waktu. Semoga ini menjadi pembelajaran ya bagi teman-teman. Sekali lagi, jangan sekali-kali main VPN, main proxy. Kalau memang itu tidak mendesak, diuber pinjol. Semoga bermanfaat. Salam buat keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan salam buat keluarga.